Bahan obat yang digunakan untuk memurnikan Kisen dan sangat istimewa. Walaupun termasuk jenis buah, namun akarnya sangat panjang. Dalam proses pertumbuhannya sangat mudah terjadi masalah sehingga mengakibatkan banyak bahan obat yang terbuang. Sebagian besar tanaman obat terbengkalai yang menumpuk sekarang adalah buah dalam yang hampir matang tetapi tidak dapat ditanam karena berbagai alasan. Setiap buah disambungkan ke akar pohon seukuran pergelangan tangan, dan buahnya hanya sebesar kepalan tangan anak-anak. Itu tampak seperti apel yang keriput, agak merah, dan memancarkan sedikit energi roh. Zhang Yanxing dengan cepat mengambil dua buah mendalam yang berkualitas baik dan melemparkannya ke dalam tungku pil. Dia sudah mulai menyempurnakan. Karena buah-buahan yang mendalam ini semuanya berkualitas sangat buruk, ketika keduanya digabungkan, aura pengobatan akan semakin berlimpah. Namun, jika seseorang tidak memiliki tingkat keterampilan tertentu, akan sangat sulit bagi seorang alkemis normal untuk menggabungkan keduanya. Bagi Shen Xiang, ini tidak sulit sama sekali. Belum lagi dua di antaranya, meski 10 atau 100, itu tidak akan menjadi masalah baginya. Buah yang dalam adalah satu-satunya bahan utama untuk memurnikan Kisen dan ketika ditumpuk, semuanya terhubung ke akar pohon, dan akar pohon ini tidak sederhana sama sekali. Selama terhubung dengan buah yang dalam, ia akan mampu menyerap energi roh dari dunia luar, dan mencegah buah yang dalam agar tidak cepat mati. Sungguh sia-sia, membuang potongan akar ini. Potongan akar ini sama pentingnya dengan buah yang dalam. Su Meiyao menggunakan akal sehatnya untuk melihat bahwa ketika Zhang Yanxing sedang memproses bahan obat, dia telah memisahkan buah yang dalam dari akar pohon dan kemudian membuang akar pohon tersebut. Ketika Chen Xiang mengambil sebatang akar pohon, dia dapat dengan jelas merasakan spirit ki aneh yang terkandung di dalam potongan akar pohon itu. Memang itu hal yang sangat penting, tapi akar pohon ini juga sangat aneh. Sebenarnya sekaku besi, dan banyak juga kotorannya. Setelah pohon buah yang dalam menyerap energi roh dalam jumlah besar, ia akan diangkut ke akar pohon, sehingga akarnya dapat tumbuh. Namun, bila akarnya tumbuh sangat panjang, ia akan menjadi sekaku besi, dan kemudian menghasilkan buah yang luar biasa. Aura pengobatan di dalam buah yang mendalam semuanya ditransformasikan dari potongan akar pohon ini. Oleh karena itu, potongan akar pohon ini mengandung aura pengobatan aneh yang sama dengan buah yang dalam. Jika Anda bisa mencium potongan akar pohon ini dan memisahkan kotoran darinya. Kualitas buah dibdi ini sama seperti buah pada umumnya, masih utuh, kata Su Meiyao. Ini tidak sulit bagiku. Aku telah menyempurnakan seluruh tambang kristal dan gunung yang tak terhitung jumlahnya. Apa yang sulit dari ini? Shen Xiang langsung melemparkan akar pohon dan buah yang dalam ke dalam tungku pil. Ia hanya mengurus sebagian sampah yang bisa dibuang. Apakah dia tahu sesuatu tentang alkimia? Akar buah yang dalam sebenarnya juga dimasukkan ke dalam. Apakah dia memurnikan artefak atau pil potongan akar itu lebih sulit dicium daripada besi? Meskipun ada banyak aura pengobatan di akar itu, sangat sulit untuk memurnikan akar ini menjadi sangat murni. Zhang Yanxing memiliki api surgawi, tetapi dia tidak melakukan itu. Nyala apinya terlihat seperti nyala api biasa. Jangan menertawakanku. Jika kalian melemparkan potongan akar pohon ini ke dalam, aku khawatir tungkunya akan meledak. Lihat dia begitu tenang dan mantap. Intensitas apinya terkadang besar dan terkadang kecil. Intensitas api cepat berubah, namun tidak semrawut, itu sangat teratur. Seorang lelaki tua mengelus jenggotnya yang panjang. Ada banyak orang yang menonton kompetisi di pintu masuk paviliun Siyi, dan ada banyak alkemis juga. Selama itu adalah seorang alkemis dengan alkimia tingkat tinggi, mereka akan tahu bahwa Shen Xiang memiliki dasar yang sangat kuat. Bahkan Zhang Yanxing tidak punya pilihan selain melihat orang di depannya dengan cara baru. Menurut perubahan api di dalam tungku Shen Xiang, sebagian kecil alkemis tahu bahwa ini adalah pertama kalinya Shen Xiang meramu pil semacam ini, dan mereka juga dapat melihat bahwa Shen Xiang menggunakan alkimia peramalan untuk memperbaikinya, kesalahan berkali-kali. Jika alkemis lain melakukan ini, mereka mungkin akan bingung untuk pertama kalinya, tetapi Shen Xiang tidak melakukannya. Lin Xi dan Fan Yakun mengetahui kemampuan Shen Xiang. Mereka semua telah dikalahkan oleh Shen Xiang dalam hal alkimia, dan Shen Xiang telah memperoleh tempat pertama di alam suci dan saat itu. Oleh karena itu, mereka sekarang sangat percaya pada Shen Xiang, dan semua menantikan kejutan menyenangkan yang akan diberikan Shen Xiang kepada mereka. Kesulitan dalam memurnikan Kisen dan memang tidak terlalu tinggi,
Namun jika ingin memurnikan potongan akar pohon itu, akan menjadi sedikit sulit. Bagi Chen Xiang, tidak sulit untuk memperbaiki potongan akar pohon itu, tetapi bagian yang sulit adalah waktu. Karena waktunya terbatas, dia hanya punya 1 hari, dan pihak lain adalah seorang alkemis jenius yang sangat mahir dalam menyempurnakan pil jenis ini. Chen Xiang menduga bahwa Zhang Yanxing pasti memiliki pengalaman memurnikan bahan obat yang ditinggalkan berkali-kali sebelumnya. Alkemis yang bisa mengubah ramuan obat yang ditinggalkan menjadi pil sangat populer di negara manapun, tapi jumlah alkemis seperti itu tidak banyak. Benar saja, Zhang Yanxing menyelesaikan pemurnian tungku dengan sangat cepat, tetapi dia hanya berhasil memurnikan 1 pelet. Hasil akhirnya adalah persaingan jumlah pelet yang bisa dia saring, dan setelah Shen Xiang memurnikan akar pohon, dia yakin bahwa dia bisa memurnikan 2 pelet. Api surgawi memang kuat, jauh lebih kuat dari api surgaku. Meskipun mata Shen Xiang terpejam, situasi di dalam tungku pil Zhang Yanxing sangat jelas dalam pikirannya. Sebagai seorang penggarap roh, sangat mudah baginya untuk menggunakan kekuatan sucinya yang kuat untuk mengoreknya. Belum lagi tungku pil pihak lain adalah kemenangan biasa, semakin kuat apinya, semakin cepat kecepatan pembakaran obat roh tersebut. Banyak obat-obatan roh tingkat tinggi yang sangat keras kepala, tidak hanya bahannya yang sulit untuk dibakar, bahkan aura obat di dalamnya pun sangat biadab. Jika ada nyala api yang cukup kuat, aura pengobatan akan menjadi lebih lembut dalam nyala api kuat yang sesuai. Memiliki nyala api yang kuat bukan berarti seseorang harus membakarnya sekuat tenaga, sebaliknya, menurut pengalaman sang alkemis, seseorang harus mengendalikan panas api dan menekan aura pengobatan. Apa yang salah dengan itu? Api langitnya tidak memiliki banyak ruang untuk tumbuh, dan masih jauh dari menjadi api kekacauan. Namun, setelah api surga Anda berevolusi menjadi api surga, itu akan mendekati hukum. Tidak peduli seberapa kuat api kekacauan itu tetap berada dalam hukum. Kata Sumei Yao, di satu sisi, dia melakukan alkimia ramalan ganda untuk menyempurnakan kumpulan Qi-Shen dan miliknya sendiri, dan di sisi lain, dia menyelidiki situasi di dalam tungku pil Zhang Yanxing. Dari sana, dia mempelajari teknik pemurnian pil Zhang Yanxing dan belajar dari kekuatannya untuk menutupi kelemahannya. Zhang Yanxing telah selesai menyempurnakan tungku lain, dan kecepatannya sangat cepat, menyebabkan banyak alkemis lama merasa malu dengan inferioritas mereka. Banyak orang memperkirakan bahwa Zhang Yanxing hanya membutuhkan setengah hari untuk menyelesaikan pemurnian tumpukan bahan obat Qi-Shen dan kemudian, dia akan dapat memurnikan bahan obat Shen Xiang. Meski begitu, Shen Xiang masih sangat tenang, tanpa rasa gugup sedikit pun. Kondisi mental seperti ini cukup mengagumkan, tetapi banyak orang tidak menganggapnya tinggi. Dalam waktu singkat, Zhang Yanxing telah menyempurnakan kumpulan lainnya, dan kecepatannya bahkan lebih cepat dari sebelumnya, menyebabkan banyak alkemis berseru tak percaya. Sekarang, banyak orang mengerti mengapa Zhang Yanxing disebut sebagai pil Sein masa depan. Orang itu masih memiliki 520 buah yang mendalam. Menurut kecepatan tercepatnya saat ini, dia seharusnya mampu menyempurnakan 50 kumpulan buah tersebut dalam 2 jam. Dia bisa memurnikan 2 batch dalam 1 batch, jadi dia hanya membutuhkan 260 batch untuk menyelesaikan pemurnian bahan obatnya. Ini akan memakan waktu sekitar 5 jam. Long Sui berkata, namun, dia hanya dapat menghasilkan 1 pil per tungku. Shen Xiang masih menyempurnakan peletnya dengan santai, dan sama sekali tidak terpengaruh oleh kecepatan mengerikan pihak lain. Ini karena dia sangat percaya diri, selama dia bisa membiasakan diri dengan menyempurnakan Qi-Shen dan, dia akan mengintegrasikan metode tersebut ke dalam alkimia surgawi, yang juga merupakan sesuatu yang membuat Sumei Yao sangat penasaran. Menurut situasi saat ini, meskipun Sumei Yao memahami kemampuan Shen Xiang dengan sangat baik, dia tidak tahu bagaimana dia akan menang. Namun, dia tahu bahwa Shen Xiang pasti akan menggunakan metode menentang surga di dalam alkimia surgawi ketika saatnya tiba. Dia telah menyempurnakan 10 batch, dan dia bahkan belum menyempurnakan 1 pun. Hehe, sepertinya setelah dia selesai memurnikan tungku ini, dia akan menyelesaikan pemurnian bahan obatnya sendiri lalu pergi dan menyempurnakannya. Sepertinya dia pasti akan kalah. Dia tidak akan kehilangan apapun jika dia kalah, paling banter, itu hanya akan merusak reputasi Paviliun Xi. Dengan kecepatannya saat ini, tidak ada peluang dia menang. Tapi kenapa dia masih begitu tenang? Chen Xiang telah menghubungkan kesadarannya dengan tungku alkimia, dan juga telah menutup hubungannya dengan dunia luar, hanya membiarkan dirinya dan tungku alkimia ada dalam pikirannya.
Seolah-olah dunia ini hanya memiliki dia dan tungku alkimia, karena dia kini telah mencapai momen paling kritis. Api surgaku jelas tidak lebih lemah dari api surga. Sebelumnya, ketika saya sedang menjalani kesengsaraan 1.000 orang, saya melahap benih api yang terkondensasi dari kekuatan perampokan. Alasan mengapa saya belum melepaskan kekuatan api surga adalah karena saya berkata pada diri sendiri bahwa jika api surga berevolusi, itu akan menyebabkan banyak kerugian bagi saya. Shen Xiang sudah merasakan kegelisahan yang tidak bisa dijelaskan. Dia mengatakan pada dirinya sendiri secara rasional bahwa sekarang bukan waktunya untuk melepaskan api surga, karena begitu api itu dilepaskan, api surga miliknya kemungkinan besar akan berevolusi menjadi api surga. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak akan mampu menekan api mengerikan semacam itu. Alasan mengapa dia memiliki pemikiran seperti ini adalah karena dia telah melihat betapa kuatnya api surgawi Li Baojun. Sekarang, dia bahkan bisa melihat dengan lebih jelas betapa nyamannya bagi si jenius yang bersaing dengannya untuk menggunakan api surgawi. Saya sangat jelas bahwa tubuh saya saat ini tidak mampu menahan kekuatan api surga saya setelah evolusinya. Aku sudah menguasai tubuh iblis abadi, tapi aku masih tidak mampu menahan api semacam itu. Itu hanya bisa berarti bahwa nyala api itu tidak sesederhana api surga. Nyala api macam apa itu? Shen Xiang menekan dorongan hati dan menjadikan dirinya rasional. Jika tidak, dia akan pusing karena keinginan di dalam hatinya, menyebabkan kesalahan yang tidak dapat diperbaiki. Api surga sudah sangat kuat, hanya saja saya belum menggunakannya sepenuhnya. Chen Xiang melepaskan kekuatan ilahi yang kuat, memungkinkan kekuatan ilahi untuk mengebor ke dalam ramuan obat, memungkinkan dia untuk melihat dengan jelas struktur ramuan obat. Kemudian, dia menyalakan apinya dan meresap ke bagian halus tanaman obat. Di tempat yang berbeda, panas apinya berbeda-beda. Ini adalah pertama kalinya dia benar-benar memasuki bagian dalam ramuan obat ini. Di dalamnya ada dunia yang luas, dan dunia ini penuh warna, itulah sebabnya dunia ini memancarkan cahaya warna-warni yang begitu indah. Dunia di dalamnya dipenuhi dengan kekuatan hidup, itulah sebabnya ada aura kehidupan yang aneh. Memengaruhi. Shen Xiang sekarang memahami arti, satu bunga, satu dunia. Pada saat ini, dia tahu bahwa meskipun dia menggunakan api untuk membakar dunia di dalam ramuan obat ini, dia tidak menghancurkannya. Sebaliknya, dia membiarkan mereka mengembangkan dunia indah di dalam dirinya. Dalam sekejap, buah yang dalam dan akar pohon, yang awalnya sangat sulit untuk dimurnikan, langsung berubah menjadi bola cahaya warna-warni yang menyilaukan dan lembut, menyilaukan mata. Shen Xiang tidak pernah berpikir bahwa dia benar-benar akan mendapatkan terobosan seperti itu. Lebih jauh lagi, ketika dia memurnikan pil, dia ingin menghancurkan ramuan obat, menekan ramuan obat, dan menundukkannya ke dalam aura pengobatan. Tetapi ketika dia melihat dunia batin dari ramuan obat ini, dia ingin membuat dunia batin dari ramuan obat ini menghilang dengan cara terbaik. Indah dan mengejutkan, seperti bintang jatuh. Dia memahami dunia bunga dan buah-buahan ini, dan secara tidak sengaja melakukan pertukaran yang sangat aneh dengan mereka, menyebabkan ramuan obat ini menyerah untuk melawan. Bersama dengan api surganya, mereka melebur menjadi aura pengobatan yang berwarna-warni. Aku tidak menyangka akan melakukan kesalahan selama ini. Shen Xiang membuka matanya dan menarik napas dalam-dalam. Dia telah menyingkirkan keinginan spiritual dan apinya. Ketika banyak orang melihatnya seperti ini, mereka mengira dia telah gagal dan menyerah, tetapi saat ini, Herbal Spirit Ki di dalam tungku alkimia secara bertahap telah menyatu dengan bubuk obat, dan kemudian dengan cepat berubah menjadi topan. Mengikuti niat Chen Xiang, masa Ki dibagi menjadi 3, berubah menjadi 3 masa Ki, berputar cepat, kabut terjepit ke dalam, secara bertahap mengembun menjadi dan. Tahap paling krusial dan sulit dalam memadatkan pil, dia sebenarnya tidak melakukan apapun. Namun, banyak orang dapat memahami apa yang telah dia lakukan, hingga benar-benar membiarkan aura pengobatan di dalam tungku mengembunkan pil dengan sendirinya, seolah-olah pil tersebut memiliki kesadarannya sendiri. Banyak alkemis yang mengetahui bahwa Shen Xiang telah mencabut semua kekuatannya ketika dia belum selesai memadatkan pilnya. Dia tidak lagi menggunakan api dan kesadarannya untuk mengendalikan tungku pil, tetapi dia telah berhasil memadatkan pil tersebut. Bahkan Su Meiyao tidak tahu bagaimana Shen Xiang melakukannya. Dia menduga itu adalah metode dari alkimia surgawi, tapi sepertinya tidak seperti itu. Chen Xiang membuka tutup tungku alkimia, hanya untuk melihat cahaya warna-warni hijau muda memancar, seolah-olah harta karun telah lahir, menyebabkan semua orang tercengang.
Yang lebih mengejutkan lagi adalah 3 dans hijau muda yang melayang keluar dari tungku alkimia. Dia sebenarnya telah memadatkan 3 Ki Sendan, dan kualitasnya telah mencapai puncak. Ketiga Ki-Sendan ini dikelilingi oleh kekuatan hidup yang sangat aneh, membuat orang merasa bahwa ketiga pil ini seperti 3 makhluk kecil, dan semburan aroma pil itu seperti angin musim semi, menyebar dengan lembut ke segala arah. Gelombang wewangian menembus hati seseorang, dan dapat dilihat betapa tinggi kualitas ketiga Ki-Sendan ini. Namun, hal itu masih tidak terbayangkan, karena meskipun dia menggunakan buah mendalam yang paling lengkap dan berkualitas tinggi untuk memurnikannya, dia hanya akan mampu memurnikan paling banyak 3 pelet dengan kualitas rata-rata. 3 Ki-Sendan di depannya seperti harta karun. Sudah ada orang yang berencana membeli Ki-Sendan ini dengan harga tinggi setelah kompetisi berakhir. Belum lagi memakannya, sangat berharga untuk dikoleksi dan dipajang. Hou Feixiao duduk di tandu, matanya merah saat dia melihatnya. Hatinya dipenuhi kecemburuan, dia secara alami dapat mengatakan bahwa alkemis ini tidak biasa, dia merasa bahwa alkemis jenius seperti ini harus diikat atau dibunuh. Zhang Yanxing juga diam-diam cemburu di dalam hatinya. Meskipun dia telah menyempurnakan lebih dari 10 batch, dia tahu bahwa dari segi nilai, 10 atau lebih Ki-Sendan yang dia sempurnakan jauh lebih rendah daripada milik Shen Xiang. Selain itu, Shen Xiang hanya menggunakan 1 set bahan obat, tetapi dia telah menggunakan 10 set. Di bawah tatapan kaget orang banyak, Shen Xiang dengan tenang menempatkan ketiga Ki-Sendan ke dalam kotak batu giok yang kosong. Kemudian, dia dengan santai mengeluarkan 10 porsi dari tumpukan bahan obat, yang semuanya adalah buah dalam yang terhubung ke akarnya. Setelah menambahkan beberapa bahan obat tambahan, dia benar-benar memasukkan 10 kumpulan bahan obat ini ke dalam tungku pil. Hari ini, dia akan memurnikan 10 kumpulan bahan obat sekaligus, dan semuanya sudah dirut, kita harus tahu bahwa itu setara dengan 10 potong besi hitam, bagaimana dia berencana untuk memperbaikinya. Banyak alkemis lama yang terkejut. Teknik pemurnian pil semacam ini sangat mengejutkan, dan banyak alkemis tua tiba-tiba merasa bahwa orang di depan mereka sangat familiar. Saat itu, ketika Shen Xiang berpartisipasi dalam kompetisi pemurnian pil di alam suci dan, dia juga mengejutkan semua orang. Lin Ziyi dan Fan Yakun masih mengingatnya dengan jelas, dan sekarang mereka dapat melihat teknik sales Shen Xiang lagi, mereka sekali lagi takjub. Sebelumnya, banyak orang mengira Shen Xiang pasti akan kalah, dan Zhang Yanxing pasti akan mengalahkan Shen Xiang dengan hasil yang sangat bagus. Tetapi sekarang, sulit untuk mengatakannya, karena Shen Xiang tidak memurnikan pil menurut akal sehat, dan telah sepenuhnya melanggar banyak aturan besi dalam pemurnian pil. Setelah Shen Xiang memahami metode itu sekarang, dia mencobanya lagi. Dia bahkan tidak memproses ramuan obat, dan setelah menempatkannya ke dalam tungku pil, dia melepaskan kekuatan sucinya untuk mengintip dunia di dalam ramuan obat. Sebelumnya, dia telah menggunakan alkimia surgawi untuk memurnikan gunung, memurnikan tanah, dan bahkan Venus Parite. Benda-benda ini semuanya sangat besar, memungkinkan dia untuk melihat secara langsung dunia dari benda-benda ini, dan alkimia surgawi dapat memurnikan dunia. Selama dia bisa melihat sesuatu, dia bisa melepaskan api, dan menurut metode di dalam alkimia surgawi, api akan meresap ke dalam benda-benda ini. Alkimia surgawi mampu memurnikan banyak benda berskala besar, dan semuanya mengandalkan energi roh langit dan bumi untuk berubah menjadi api yang kuat. Tapi sekarang, Shen Xiang telah melihat bagian dalam bahan obat ini, dan ada juga dunia di dalam bunga dan tumbuhan aneh ini. Hanya saja dunia ini tidak diketahui orang lain, dan selama dia bisa menjalin hubungan ajaib dengan bunga dan tumbuhan aneh ini, dia akan mampu membuat bahan obat ini menjadi pil yang lembut dan mudah dipadatkan. Saat ini, dia ingin menggunakan alkimia surgawi, hanya untuk mendapatkan api yang lebih kuat, memungkinkan dia dengan cepat membakar bahan obat ini dari dalam. Pada saat ini, banyak dunia muncul di benak Shen Xiang. Semuanya adalah dunia tanaman obat, dan mirip dengan apa yang pernah dia lihat sebelumnya. Tanpa sadar, dia telah mengarahkan api ke dalam dan meresap ke dalamnya, namun kecepatannya tidak cukup cepat, meskipun api surganya sangat kuat, dia tidak dapat langsung melarutkan ramuan obat ini. Apa yang perlu dia lakukan sekarang adalah memurnikan 10 kumpulan bahan obat dalam satu tungku pil pada saat yang sama, yang setara dengan memurnikan 10 kumpulan pil di dalamnya. Ini juga merupakan metode pemurnian dawan dalam alkimia surgawi, hanya saja di masa lalu, ia akan melepaskan 10 tungku metode sihir pada saat yang sama,
Tetapi sekarang, ia akan melepaskan 10 tungku metode sihir dalam satu tungku pil. Tentu saja, karena ruang di dalamnya terlalu sempit, sangat sulit untuk melakukannya. Dia hanya bisa membakar 10 set ramuan terlebih dahulu, dan kemudian membaginya menjadi 30 siklon. Jika bukan karena kompetisi, dia akan mampu memadatkan 10 set ramuan ini menjadi satu pelet, tapi itu akan memakan banyak waktu. Apinya tidak cukup. Akar buah yang dalam ini memang sangat sulit untuk dicairkan. Itu bahkan lebih sulit daripada saat saya memurnikan gunung. Pikir Shen Xiang, tetapi dia juga tahu bahwa energi roh yang terkandung di pegunungan itu terbatas, bahkan tersebar, sehingga tidak bisa dibandingkan dengan akar buah yang dalam. Dia juga telah memurnikan banyak gunung sebelum dia dapat memadatkan pil berkualitas tinggi. Kota suci surga berada di lantai 18 alam suci dan sangat tinggi di sini, dan energi abadi di kota itu sangat padat. Shen Xiang belum pernah mencoba mengubah energi abadi menjadi api sebelumnya. Dia menggunakan metode di dalam alkimia surgawi dan mulai membiarkan tungku pil menyerap sejumlah besar energi abadi. Itu menyatu dengan api surga di dalam tungku pil dan berubah menjadi nyala api yang sangat kuat. Api. Pada saat ini, semua orang yang hadir dapat melihat beberapa aliran kabut mengalir ke tungku pil Chen Xiang, dan energi api di dalam tungku pil Chen Xiang semakin kuat. Itu setara dengan milik Zhang Yanxing, dan dia sebenarnya meminjam ki abadi untuk memperkuat apinya. Metode semacam ini membuat banyak alkemis mendambakannya. Hou Feixiao mengatupkan giginya saat dia melihat. Alkemis berbakat seperti itu sebenarnya ada di pavilion Siyi, dan pada saat ini, dia menyesal membiarkan Zhang Yanxing datang ke sini untuk menimbulkan masalah, karena ini pasti akan mempengaruhi Zhang Yanxing. Siapa tahu, itu bahkan mungkin menimbulkan bayangan di hati Zhang Yanxing, dan menghancurkan kejeniusan ini. Zhang Yanxing juga berada di bawah banyak tekanan saat ini, terutama 3 kualitas puncak Qi Shen dan yang baru saja disempurnakan oleh Shen Xiang, yang sangat mempengaruhi dirinya. Meskipun dia sangat arogan, dia tahu batasannya sendiri. Dia telah menyempurnakan 20 kumpulan Qi Shen dan telah berhasil memadatkan 20 Qi Shen dan. Namun, ketika 20 Qi Shen dan ini dijumlahkan, itu membuat orang merasa bahwa mereka tidak sebaik 3 Qi Shen dan sempurna yang telah disempurnakan oleh Shen Xiang. Shen Xiang saat ini dalam kondisi yang sangat baik, seluruh tubuhnya bersih, sama seperti sebelumnya, bahan obat di tungku pil tiba-tiba menyala, terbakar dari dalam, dan dengan cepat larut menjadi aura obat yang lembut dan bubuk obat. Kemudian keduanya saling terkait satu sama lain, menyatu, dan akhirnya menyatu membentuk bola udara yang sangat besar. Shen Xiang hanya memikirkannya dengan hati-hati, dan bola udara secara otomatis berubah menjadi 30 bola kecil. Kita harus tahu bahwa tungku pemurnian pil saat ini tidak memiliki fungsi khusus. Jika itu adalah tungku Yanlong, ruang di dalamnya akan sangat besar, dan bahkan akan ada percepatan waktu. Namun, meski dia tidak menggunakan tungku Yanlong, dia masih bisa melakukannya sejauh ini. Semua orang tercengang, terutama ketika Shen Xiang telah mencabut semua kekuatannya. Namun, aktivitas di dalam tungku pil sangat intens. Banyak orang sudah menduga bahwa Shen Xiang sebenarnya berencana untuk memurnikan 30 pil sekaligus. Sekarang Shen Xiang telah berhenti, bagian dalam tungku pil juga secara bertahap menjadi tenang. Kecepatannya saat ini dalam memurnikan tungku sebenarnya lebih cepat daripada Zhang Yanxing. Kita harus tahu bahwa dia memurnikan 10 kumpulan bahan obat, dan dia bahkan memiliki akar pohon seperti besi hitam. Tutup tungku pil terbuka, dan lampu hijau yang memancar keluar seperti naga yang muncul dari laut. Ia bersiul, menembus awan, mempesona dan mengejutkan. Apakah dia masih manusia? Banyak orang tidak bisa tidak menebak bahwa orang di depan mereka mungkin adalah eksistensi legendaris yang melampaui kematian. Hanya pil Sein langka yang memiliki kekuatan yang menggemparkan saat memurnikan pil. 30 pil. Semua orang tiba-tiba merasakan tubuh mereka menjadi lunak, ada 30 pil dalam satu tungku, dan kualitasnya luar biasa. Mereka telah melemparkan Zhang Yanxing jauh ke samping, dan Zhang Yanxing hanya menggunakan lebih dari 20 pil, dan dia bahkan telah menggunakan lebih dari 40 set bahan obat. Saat ini, semua orang merasa tidak perlu terus berkompetisi. Hasilnya sudah diputuskan, terutama karena kondisi Zhang Yanxing saat ini sudah sangat terpengaruh. Hou Feixiao mengatupkan giginya dan mengepalkan tinjunya. Dia berharap bisa melenyapkan alkemis jenius ini dari pavilion Siyi, karena dia tahu akan sangat sulit untuk mengikat alkemis di depannya ini. Zhang Yanxing menarik napas dalam-dalam,
Saat ini, dia juga telah memadatkan pelet, hanya untuk melihat Qi Shen dan yang kualitasnya tidak kalah dengan Shen Xiang di dalam tungku, yang memberinya kepercayaan diri. Dalam kompetisi semacam ini, itu bisa memang memungkinkan level seorang alkemis ditampilkan secara maksimal. Shen Xiang menutup matanya, tetapi dia tidak segera memurnikan pilnya. Dari kelihatannya, dia memulihkan vitalitasnya, yang membuat Zhang Yanxing dan Hou Feixiao bahagia. Mereka mengira Shen Xiang telah menghabiskan terlalu banyak energi sekarang, jadi dia tidak punya pilihan selain beristirahat. Banyak orang juga berpikir demikian, tapi benarkah demikian? Sebelum Shen Xiang memulihkan kekuatan yang dikonsumsi, karena dia siap untuk memurnikan lebih banyak dalam satu tarikan napas, bahkan memurnikan, dan dia juga memerlukan waktu untuk mencerna keuntungan besar yang baru saja dia peroleh. Ini adalah semacam terobosan di dunia nyata, dan hanya secara kebetulan dia dapat meningkatkan dunia melalui pemahaman, yang dapat ditemui tetapi tidak dicari. Ketika Zhang Yanxing dan Hou Feixiao melihat Shen Xiang tidak bergerak untuk waktu yang lama, mereka mulai mengejek Shen Xiang di dalam hati mereka. Kemampuan semacam itu sebenarnya hanya sekejap, dan layu dalam sekejap. Zhang Yanxing, di sisi lain, mengandalkan api langitnya sendiri dan bakatnya dalam bidang alkimia, untuk memurnikan pil berkualitas sangat tinggi di setiap tungku. Ini juga karena tekanan yang diberikan Shen Xiang padanya sekarang, itulah sebabnya dia tidak punya pilihan selain memaksakan dirinya untuk meningkat, namun, dia masih membutuhkan 2 set bahan obat untuk memurnikan satu pelet, dan dia tidak dapat memurnikan semua akarnya seperti Shen Xiang. Banyak orang memahami bahwa Shen Xiang telah memahami trik untuk menyempurnakan akarnya. Dalam sekejap mata, lebih dari 4 jam telah berlalu. Shen Xiang masih tidak bergerak, dia menutup matanya dan mengatur pernapasannya, sementara Zhang Yanxing telah menyempurnakan lebih dari 100 batch, total 130 Qi Shen dan. Dalam waktu sesingkat itu, dia mampu mengubah bahan obat yang ditinggalkan ini menjadi begitu banyak Qi Shen dan. Hal ini membuat banyak orang memahami betapa menakutkannya suatu kekuatan yang memiliki seorang alkemis jenius. Tepat ketika Zhang Yanxing dan Hou Feixiao sangat tenang, Shen Xiang akhirnya bergerak. Kali ini, dia benar-benar mengeluarkan 20 buah dalam yang berakar, tetapi tungku pil itu pasti tidak akan mampu menampung buah sebanyak itu, menyebabkan semua orang memperhatikan dengan cermat dengan mata terbuka lebar, ingin melihat apa sebenarnya yang akan dia lakukan. Namun, Shen Xiang hanya memasukkan 10 porsi, dan meninggalkan 10 porsi lainnya di luar. Namun, dia tidak menutup-tutup tungku, dan sebenarnya ingin membuka tutupnya untuk memurnikan. Jika bukan karena dia tidak ingin mengungkapkan identitasnya, Shen Xiang bisa saja menggunakan tungku metode sihir yang relatif besar untuk memperbaikinya, yang akan jauh lebih nyaman daripada sekarang. Tutupnya dapat dibuang kepadanya, karena dia dapat menciptakan tutup transparan untuk menutupinya. Dengan cara ini, aura pengobatan tidak akan hilang. Kali ini, dia masih menyerap energi abadi. Dengan menggunakan alkimia surgawi, dia mengubah energi abadi menjadi api yang berkobar dan menggabungkannya ke dalam api surga, menyebabkan api menjadi lebih kuat. Tungku pil tidak memiliki penutup, dan pada saat ini, bahan obat di dalamnya dengan cepat larut. Cahaya warna-warni terus memancar keluar, dan banyak alkemis yang bisa mengetahui sejauh mana bahan obat meleleh dari cahaya warna-warni. Cahaya warna-warni berubah dengan sangat cepat, yang berarti kecepatan pencairannya juga sangat cepat. Hal ini membuat orang sulit percaya bahwa 10 akar pohon yang menyerupai besi hitam itu seperti kertas, meleleh dalam sekejap. Bahkan Zhang Yanxing tidak dapat melakukan ini. Zhang Yanxing memiliki api surgawi, dan dia telah mencoba melelehkan akar pohon sebelumnya. Meski bisa melelehkannya, itu akan memakan waktu yang sangat lama. Ketika menggunakan api untuk membakar bunga dan tumbuhan eksotis ini, mereka secara naluriah akan melepaskan kekuatan mereka untuk melawan, mencegah api menembus bagian dalam tubuh mereka. Jika apinya terlalu ganas pada awalnya, bunga dan tumbuhan eksotis dengan spiritualitas akan tiba-tiba menghentikan pertahanannya, membiarkan api membakarnya. Ini juga merupakan alasan mengapa pengendalian api yang tepat diperlukan saat memurnikan pil. Tapi saat ini, Shen Xiang langsung menyalakan api di dalam obat-obatan roh ini, membakarnya dari dalam keluar. Ini semua karena dia bisa memasuki dunia di dalam obat-obatan roh ini, dan mampu berkomunikasi dengan mereka secara misterius, membiarkan obat-obatan roh ini membuka hati mereka kepadanya, jadi sangat mudah baginya untuk membakar roh-roh ini, obat. Namun, saat ini hanya terbatas pada ramuan obat Qi Shen dan
Dia tidak tahu apakah menggunakan metode ini pada bahan obat lain akan efektif. Dia juga tidak tahu bagaimana jadinya ketika menghadapi bahan obat yang berperingkat lebih tinggi. Nol melihat Shen Xiang mengerahkan kekuatannya sekali lagi, Hou Feixiao dan Zhang Yanxing merasakan banyak tekanan, terutama Hou Feixiao, yang sangat menyukai wajahnya. Jika dia kalah, dia tidak hanya akan ditertawakan, legenda alkemis jenius Gunung Super Yuan yang tak terkalahkan juga akan hancur. Suatu saat, Shen Xiang berhasil menyempurnakan 10 set obat roh menjadi 30 pelet, menyebabkan mata Zhang Yanxing menjadi merah. Pemanfaatan obat-obatan roh Shen Xiang sangat tinggi, 10 set dapat menghasilkan 30 pelet, dan Zhang Yanxing membutuhkan 60 set untuk menghasilkan 30 pelet. Setelah 30 kisen dan kualitas puncak keluar dari tungku, api di dalam tungku masih belum padam. Setelah Shen Xiang menempatkan kisen dan ke dalam kotak batu giok, dia dengan ringan memukul sisi tungku pil dengan telapak tangannya, menciptakan lubang di tengah sisi tungku pil. Melihat pemandangan ini, semua orang mulai berteriak dalam hati, berpikir bahwa Shen Xiang sudah gila, hingga benar-benar menghancurkan tungku pilnya sendiri saat ini. Bang! Shen Xiang kemudian membuat lubang di tengah sisi lain tungku pil, dan kemudian membuat 2 lubang di kedua sisi bagian bawah tungku pil. Tindakan Shen Xiang membingungkan semua orang, tetapi Shen Xiang dengan cepat memberitahu mereka jawabannya. Api di dalam tungku pil masih menyala, meskipun ada 4 lubang, energi api di dalamnya tidak hilang, hanya untuk melihat Shen Xiang dengan cepat memasukkan buah yang dalam dan beberapa bahan obat tambahan dari 2 lubang di tengah. Pada saat yang sama, dia juga menggunakan teknik rahasia untuk memungkinkan ki abadi mengalir dengan cepat ke 2 lubang di bagian bawah tungku pil. Meskipun ada lubang di tungku pil, semuanya disegel oleh Shen Xiang. Pada saat ini, cahaya warna-warni di dalamnya keluar dari lubang, dan ketika membakar akar pohon, ampasnya keluar dari mulut tungku pil dan tersebar ke langit. Cara ini memang sangat cepat. Semua orang terpesona melihat pemandangan itu. Tungku pil yang rusak ini tampaknya memiliki kekuatan misterius, dengan gila-gilaan melahap ki abadi untuk memperkuat apinya. Obat-obatan roh di dalamnya meleleh dengan sangat cepat, dan semua kotoran disemprotkan keluar dari atas. Setelah obat-obatan roh di dalam tungku meleleh, obat-obatan tersebut mengalir ke lapisan atas tungku dan perlahan-lahan mengembun menjadi pil di sana. Pada saat ini, Shen Xiang mulai memasukkan obat-obatan roh ke lapisan tengah lagi, dia sebenarnya ingin terus membuat pil. Ini terlalu gila, Zhang Yanxing sangat cemas saat dia melihatnya. Dia benar-benar ingin tahu kekuatan jahat macam apa yang dulu dimiliki Shen Xiang hingga bisa begitu menantang surga. Ini adalah pertama kalinya dia melihat teknik pemurnian pil semacam ini, dan dia bahkan belum pernah mendengarnya sebelumnya. Pada saat ini, mata Hou Feixiao bisa membunuh orang, wajahnya dipenuhi kecemburuan dan kemarahan, ini murni karena mentalitasnya sendiri, dia tidak tahan melihat orang lain baik-baik saja. Dia sangat kuat, tetapi di alam suci dan alkemis adalah rajanya, dan keterampilan pemurnian pil Fan Yakun jauh lebih baik daripada miliknya. Bahkan Lin Ziyi, wanita ini, jauh lebih kuat darinya, jika bukan karena cedera Fan Yakun, kekuatannya akan jauh melebihi miliknya. Tapi sekarang, di toko Fan Yakun dan Lin Ziyi, sebenarnya ada alkemis yang begitu mengejutkan. Keterampilan memurnikan pil yang mereka tunjukkan adalah sesuatu yang bahkan Hou Feixiao tidak bisa tidak kagumi. Kelemahan terbesar dalam menggunakan alkimia surgawi dan mengubah energi abadi menjadi api adalah energi tersebut menghabiskan banyak kekuatan suci. Terlebih lagi, api itu bukan miliknya, jadi dia membutuhkan kendali yang lebih kuat terhadapnya, menggunakannya untuk waktu yang singkat tidak menjadi masalah, tapi jika untuk waktu yang lama, dia tidak akan bisa menerimanya. Meskipun tungku pil Shen Xiang penuh lubang, tidak ada sedikit pun ki yang bocor. Seluruh tungku pil masih sangat stabil, sungguh menakjubkan. Api di dalam tungku sangat kuat, dan dari lubangnya, orang dapat melihat api yang berkobar di dalam, tetapi energi abadi di sekitarnya masih mengalir ke dalam tungku Shen Xiang. Shen Xiang tahu bahwa kekuatan dewanya tidak akan bisa bertahan lama, dan jika itu untuk waktu yang lama, sejumlah besar kekuatan dewanya akan dikonsumsi. Dengan situasinya saat ini, dia harus mempertahankan sekitar setengah dari kekuatan dewa miliknya, sehingga dia dapat menghindari bahaya. Masuk. Shen Xiang melambaikan tangannya dan meraih tumpukan obat-obatan roh. Sebuah tangan raksasa yang terbentuk dari kabut putih muncul di udara, mengambil semua obat roh yang digunakan untuk memurnikan Ki Shen dan memindahkannya ke sisi tungku. Kemudian,
Dia mulai dengan gila-gilaan memasukkan obat-obatan roh ke dalam tungku. Pada saat yang sama, dia menggunakan kekuatan dewa untuk meresap ke dalam obat-obatan roh, membiarkan api menyala dari dalam keluar. Obat-obatan roh yang baru saja memasuki tungku dengan cepat berubah menjadi kabut, meledak dengan cahaya warna-warni. Dalam sekejap mata, Shen Xiang telah memasukkan lebih dari 10 bahan obat ke dalam tungku. Tungku itu dipenuhi dengan aura pengobatan, menyebabkan cahaya warna-warni menjadi lebih intens. Cahaya warna-warni yang keluar dari lubang tungku pil dengan cepat melemah, karena Shen Xiang telah memadatkannya menjadi pil. Namun, saat pil itu terbentuk, cahaya warna-warni itu sangat menyilaukan, dan sekali lagi memancar keluar. Dengan cara ini, Shen Xiang dapat dengan cepat dan terus-menerus memadatkan pil. Metode pemurnian semacam ini hampir membuat banyak alkemis berlutut. Selama mereka menjadi alkemis, tidak ada orang yang tidak ingin mencapai level ini. Keterampilan pemurnian pil Shen Xiang sudah sangat kuat, dia memiliki bakat luar biasa, dan sekarang dia mengolah alkimia surgawi. Dia pernah memurnikan gunung yang tak terhitung jumlahnya dan lahan yang luas menjadi pil, jadi menyempurnakan Qi Shen dan sangatlah sederhana baginya. Tentu saja, ini juga merupakan tingkat puncak pemurnian pilnya. Jika dia menyempurnakan pil tingkat dasar tingkat tinggi, dia mungkin tidak akan mampu melakukannya. Namun, dia berencana meluangkan waktu untuk mencobanya lagi, dan menggunakan metode yang dia gunakan untuk menyempurnakan Qi Shen dan Qi Shen dan berkualitas tinggi terus-menerus dicurahkan dari tungku dan ditempatkan ke dalam kotak batu giok oleh Shen Xiang. Banyak orang yang iri dan iri padanya, dia jelas merupakan obat roh yang ditinggalkan, tetapi dia masih mampu memurnikan pil seperti itu, dan dia bahkan mampu memurnikannya dengan sangat cepat. Hanya dalam 2 jam, Shen Xiang telah selesai memurnikan tumpukan buah mendalam yang ditinggalkan. Totalnya ada 400 set, dan semuanya berhasil. Saya harus membeli Qi Shen dan jenis ini dan mengumpulkannya kembali. Orang ini bahkan mungkin akan menjadi pil Sein di masa depan. Aku harus membelinya juga. Sepertinya dia pasti akan menang, semua Qi Shen dan ini akan menjadi miliknya. Sial, siapa yang bisa membantuku menghitung berapa nilai Qi Shen dan miliknya? Apa yang dia lakukan? Seseorang tiba-tiba berteriak. Shen Xiang datang ke sisi Zhang Yanxing, dan benar-benar mengambil bahan obat Zhang Yanxing, dan menggunakan metode gilanya untuk memurnikan pil. Menurut aturan, orang pertama yang menyelesaikan pemurnian bahan obatnya sendiri. Jika pihak lain masih memiliki bahan obat, mereka dapat menggunakan milik pihak lain untuk memurnikannya. Namun, semua orang merasa lebih baik memurnikan Shen Xiang, karena Shen Xiang memproduksi lebih banyak pil, dan kualitasnya bahkan lebih baik daripada Zhang Yanxing. Tindakan ini setara dengan menginjak wajah Zhang Yanxing dan Hou Feixiao dengan kejam, yang membuat hati mereka sangat marah, terutama Hou Feixiao. Dia telah berpikir untuk menyerang Shen Xiang berkali-kali, tetapi dia tahu jika dia melakukannya, dia akan diejek oleh semua orang di masa depan. Zhang Yanxing masih memiliki lebih dari 300 set yang belum dia sempurnakan, dan semuanya telah disempurnakan menjadi pil oleh Shen Xiang secepat mungkin. Setelah 2 jam berikutnya, Shen Xiang telah menghabiskan lebih dari setengah kekuatan ilahi dan kibawaannya, tetapi dia telah menyempurnakan lebih dari 2000 di antaranya. Qi Shen dan ini, keduanya telah selesai menyempurnakan bahan obat mereka. Zhang Yanxing melihat beberapa Qi Shen dan miliknya, lalu melihat sekeranjang besar Qi Shen dan milik Shen Xiang, mengepalkan tinjunya, dan gelombang kecemburuan melonjak di dalam hatinya. Dia adalah pil Sein masa depan yang bermartabat dari alam suci dan alkemis muda nomor 1, tapi sekarang, dia telah kalah dengan sangat menyedihkan. Hasilnya sudah diputuskan sejak lama, jadi tidak ada yang terkejut. Kamu kalah. Fan Yakun berkata dengan penuh semangat. Shen Xiang mampu memurnikan obat-obatan roh yang ditinggalkan itu menjadi lebih dari 2000 Qi Shen dan, dengan tingkat keterampilan ini, tidak ada seorang pun di seluruh alam suci dan yang bisa menandinginya. Zhang Yanxing memandang Fan Yakun dan Shen Xiang dengan marah, terutama ekspresi tenang Shen Xiang, yang membuatnya paling marah. Dia telah menang melawannya, tapi dia tidak merasakan sedikitpun kegembiraan, seolah menang melawannya adalah sesuatu yang tidak penting. Mata Hou Feixiao dipenuhi dengan niat membunuh, dia keluar dari tandu dan mengerutkan kening. Aku belum pernah mendengar namamu, apakah kamu seorang alkemis dari Paviliun Xi? Atau apakah Fan Yakun baru saja mengundangnya ke sini hari ini? Shen Xiang berkata, saya hanya seorang junior tanpa nama, wajar jika Anda belum pernah mendengar tentang saya. Saya baru saja bergabung dengan Paviliun Xi 3 hari yang lalu.
Selama Anda adalah seorang alkemis dari Paviliun Siyi, Anda bisa terima tantangan atas nama Paviliun Siyi. Itu tidak masuk akal, kamu baru saja datang. Mata Hou Feixiao berkilat, semua orang bisa melihat cahaya berbahaya di matanya, dia sebenarnya ingin bertindak tanpa malu-malu. Kenapa tidak masuk hitungan? Fan Yakun sedikit marah. Saya akui bahwa saya meremehkan Paviliun Siyi Anda. Awalnya aku mengira alkemismu adalah sekelompok orang yang tidak ortodoks. Saya tidak tahu bahwa Paviliun Siyi Anda memiliki alkemis seperti itu. Jika tidak, saya akan mengundang alkemis yang lebih baik untuk bersaing dengan Anda hari ini. Hou Feixiao tertawa puas. Jadi maksudmu ketika kamu membiarkan Zhang Yanxing menantang kami, apakah kamu juga memberitahu kami bahwa Zhang Yanxing tidak memenuhi standar? Shen Xiang tertawa dingin, saya pikir baru saja, alkemis manapun dengan sedikit keterampilan dapat mengatakan bahwa ini adalah pertama kalinya saya menyempurnakan Qi Shen dan hal tertinggi yang dapat saya lakukan adalah menyempurnakan pil tingkat dasar kelas menengah menurut apa yang aku tahu. Alkemis yang kamu undang dapat menyempurnakan pil tingkat surga. Zhang Yanxing sangat marah, giginya hampir patah karena mengatupkannya. Wajah Hou Feixiao menjadi dingin, dia mengatupkan giginya dan berkata dengan marah, orang yang sombong, aku akan menghancurkan mulutmu hari ini. Saat berbicara, tinju Hou Feixiao seperti kilat, terbungkus lapisan kabut emas yang menakutkan, itu tampak seperti jebakan yang sangat kuat, dan di atas jebakan itu, ada banyak duri tajam, terlihat sangat menakutkan. Apakah ini lebih sulit daripada tinjumu? Shen Xiang tertawa di dalam hatinya, dia tidak mengelak sama sekali, dan benar-benar meninju, auranya bahkan lebih mendominasi daripada milik Hou Feixiao.